Harun Masiku masih buron, KPK disarankan sewa pemburu bayaran. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman mengusulkan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyewa pemburu bayaran untuk menangkap Harun Masiku. KPK menetapkan Masiku sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2019 sampai tahun 2024 sejak tanggal 8 Januari tahun 2020. KPK menyewa pemburu bayaran sajalah untuk menangkap Harun Masiku, kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan pada tanggal 29 Januari tahun 2020. Lalu pada tanggal 30 Juli tahun 2021, Harun masuk daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Polisi Internasional Interpol. Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU, Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri. Wahyu, Agustiani, dan Saiful Bahri sudah divonis bersalah oleh majelis hakim. Wahyu diganjar 7 tahun penjara dalam proses kasasi oleh Mahkamah Agung, MA. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta juga menyatakan Wahyu bersalah dan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Sedangkan Saiful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kemudian Agustiani divonis 4 tahun penjara. Lelaki yang berprofesi sebagai advokat itu mengatakan, dia juga menggelar sayembara dengan menawarkan imbalan berupa sebuah ponsel iPhone bagi siapa saja yang bisa mengungkap keberadaan Harun Masiku. Karena ya baru satu iPhone, harganya paling-paling 15 juta rupiah. Nampaknya belum nendang itu, ucap Boyamin. Boyamin mengatakan, usulan supaya KPK menyewa pemburu bayaran disampaikan karena menurut dia lembaga penegak hukum itu tidak serius memburu Harun. Menurut dia, sejumlah alasan yang diutarakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah anak buahnya memperlihatkan seolah lembaga itu sangat kesulitan memburu seorang Harun Masiku. KPK nampak ini ogah-ogahan gitu, bahkan tidak mau menangkap, karena narasinya selalu yang retorika aja, atau retorika yang narasi, jadi kosong melompong, ucap Boyamin. Boyamin turut mengkritik pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto yang meminta masyarakat ikut dalam perburuan mencari Harun Masiku, tetapi biayanya ditanggung secara pribadi. Lo kita mau saja masyarakat sepanjang tahu. Lo masyarakat saja tidak tahu, itu artinya kan bersembunyi beneran dan yang dianggap mampu ya KPK. Lah kok malah membalik minta masyarakat untuk nangkap. Tugasnya KPK untuk nangkap, bukan meminta masyarakat nangkap, ucap Boyamin. Boyamin juga membandingkan perburuan terhadap Masiku dengan kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin pada 2011. Menurut dia, saat itu KPK menggunakan kewenangannya untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain dan Interpol buat memburu Nazarudin. Nazarudin yang sempat melarikan diri ke Singapura kemudian ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada tanggal 7 Agustus tahun 2011. Penangkapan Nazarudin dibantu oleh Interpol dan kepolisian Kolombia. Saat itu juga dia diterbangkan ke Indonesia dan langsung diperiksa KPK. Itu kan perbandingannya kalau bicara sama-sama tokoh politik, kata Boyamin. Jadi memang nampak Harun Masiku membuat semua orang kelabakan sampai sekelas KPK saja seperti menjadi tidak berdaya, lanjut Boyamin. Pada Agustus tahun 2021 lalu, KPK sempat mengeklaim telah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, lembaga anti rasuah itu belum bisa menangkap Harun lantaran terkendala pandemi virus corona. Klik subscribe dan follow.